Ketika kita bermuhasabah, introspeksi, saya ini hidup sudah bertahun-tahun. Kalau saya sudah kepala 5 ya, 50 tahunan lebih. Kenapa saya sudah 50 tahun hidup jarang yang namanya merasakan kebahagiaan? Atau mungkin akhir-akhir ini, di penghujung umur ini, kok banyak sekali benturan, gesekan, beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, video kali ini sengaja saya unggah untuk melengkapi video sebelum ini. Karena beberapa menit setelah saya mengunggah dan mengupload video sebelum ini, ada salah satu sedulur kita yang mengikuti channel saya, japri kepada saya, menanyakan bagaimana langkah konkret secara detail agar kita bisa membebaskan diri kita dari jahiliyah pribadi, kegelapan dan penderitaan di dalam diri kita. Mungkin video sebelum ini 80% masih bersifat konsep, yang 20% adalah tata cara menghadapinya. Makanya kali ini saya akan mencoba melengkapinya agar lebih jelas dan bermanfaat ketika kita membahas topik kali ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, kegelapan, penderitaan hidup kadang datang itu tidak kita sangka-sangka. Kadang-kadang datang dari hal yang tidak kita sadari, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita memunculkan satu sebab sehingga kita mengalami satu kegelapan dan penderitaan. Dan jalan itu, maksud saya, jalannya muncul kegelapan dan penderitaan itu banyak sekali. Dan itu muncul dari berbagai macam sudut dalam kehidupan kita. Makanya kita bahas satu persatu, walaupun saya juga mungkin terbatas kemampuan saya untuk menjelaskan itu. Mungkin kita coba kali ini. Yang pertama kali, unsur diri kita adalah hidup kita. Ketika kita bermuhasabah, introspeksi, saya ini hidup sudah bertahun-tahun. Kalau saya sudah kepala 5 ya, 50 tahunan lebih. Kenapa saya sudah 50 tahun hidup jarang yang namanya merasakan kebahagiaan? Atau mungkin akhir-akhir ini, di penghujung umur ini, kok banyak sekali benturan, gesekan, beban yang menghimpit diri kita. Ketika kita hidup, banyak deritanya, banyak gelapnya. Mungkin hidup kita belum diridhoi. Allah belum menurunkan ridhonya kepada hidup kita. Makanya praktek konkretnya adalah coba kita lakukan zikir, menyebut asma Allah, bersyahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah, puja-puji dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Intinya lakukan zikir yang bisa membuat kita
semakin sadar akan Allah, semakin merasa dekat, semakin merasa akrab dengan Allah. Tujuannya adalah agar hidup kita diridhoi. Penderitaan hidup kita, kegelapan hidup kita, karena kita jauh dari Allah dan jauh dengan ridho Allah. Zikir ini bisa kita lakukan sehabis kita sholat 5 waktu. Lakukan zikir. Setelah zikir, cobalah kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, lama saya hidup, dan akhir-akhir ini hidup saya penuh dengan beban, penuh dengan masalah, penuh dengan kegelapan. Ya Allah, mungkin saat ini, kali ini, aku menderita, aku merasakan gelap. Mungkin hidupku belum Engkau ridhoi. Maka ridhoilah hidupku, ya Allah. Saya minta ridho atas hidupku selama ini. Nah, bisa nanti diperkuat dengan sholat malam. Atau mungkin sholat duha. Kemudian diperkuat dengan puasa sunnah. Tujuannya adalah agar Allah meridhoi hidup kita. Dan akhirnya ridho Allah atas hidup kita itu akan bisa meleburkan kegelapan dan penderitaan yang menempel dalam hidup dan kehidupan kita. Berhubungan dengan hidup ini, kita ini punya umur. Mungkin umur kita dari tahun ke tahun itu tidak membangun ridho Allah. Makanya lakukan zikir, lakukan sholat malam, sholat duha, puasa, atau pengendalian diri agar Allah meridai umur demi umur kita. Allah meridai umur yang sudah kita lalui. Dan jangan lupa, lakukanlah istighfar. Kalau berhubungan dengan penderitaan dohir, ucapannya adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Siapa tahu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dohir, akhirnya hidup kita gelap, hidup kita menderita. Atau mungkin itu karena daya-daya batin kita yang selama ini memunculkan kegelapan dan penderitaan itu. Maka ucapkanlah, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar. Kalau urusan dohir, itu Astaghfirullahaladzim. Kalau urusan batin, Ya Ghafar. Nanti bisa juga dilengkapi ketika berhubungan dengan dohir, kita ucapkan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan mengasihi aku, lanakunana minal khasirin, maka aku adalah orang yang sangat rugi. Itu dalam hubungan zahir. Kalau hubungan batin, mungkin ada daya-daya batin yang enggak bagus, akhirnya hidup kita menderita, gelap. Kita ucapkan Allahu la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahu la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku orang-orang yang mendolimi diriku sendiri. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau itu berhubungan dengan unsur batiniah. Karena batin itu kan kita nggak tahu, kadang ada benci, marah, iri, dengki, dendam. Dan itu mengotori diri kita dan memunculkan kegelapan dan penderitaan itu. Kalau dhahir itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian pasrahkan diri kita atas pertolongan Allah. Dengan ucapan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
cukup Allah yang menjadi pelindungku dan cukup Allah yang menjadi penolongku. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berharap pada makhluk. Nah, itu tauhid kita lemah. Nah, makanya pasrahkan semuanya kepada kekuatan Tuhan. Hasbunallaha wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa ini bisa kita lakukan ketika muncul sinyal-sinyal penderitaan, sinyal-sinyal kegelapan. Bagaimana sinyal itu? Ketika muncul was-was, ketika muncul rasa kegelisahan yang sangat lembut, kadang kan kita merasakan, wah, mau ada apa sih hidup saya? Ada apa kok rasanya nggak enak ya di dalam diri saya ini? Kok akan ada sesuatu yang mungkin membuat saya takut? Ucapkan saja hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena yang kita takutkan adalah ketika kita merasakan gelisah, resah, itu menjadi satu persangkaan. Dan Allah sesuai dengan persangkaan kita. Anna inda dhanni abdi. Ya, seperti itu. Prakteknya adalah dekatkan diri kita dengan Allah dan minta ridho atas hal yang membuat diri kita menderita dan melahirkan satu kegelapan-kegelapan tertentu. Mungkin unsur yang menjadi pintu penderitaan dan kegelapan itu adalah hal yang ada di dalam diri kita dan tidak diridhai oleh Allah atau belum diridhai oleh Allah. Itu tadi berhubungan dengan hidup. Sama saja dengan unsur-unsur hidup. Ketika kita menikah dengan seseorang, kok pernikahannya selalu banyak keributan, banyak ketidakcocokan. Pasangan hidup kita terlalu banyak mengecewakan kita, atau mungkin sebaliknya. Di situ kita harus sadar ada kemungkinan bahwa hubungan pernikahan kita itu memang saat itu jauh dari ridha Allah. Makanya lakukan dzikir, lakukan sholat malam, sholat duha, dengan seperti yang saya jelaskan tadi, dengan doa dalam hati kita, ya Allah, mungkin pernikahanku kali ini jauh dengan ridhamu, makanya saya melakukan zikir ini, sholat ini, agar engkau meridhai pernikahanku, pernikahan kami. Insya Allah, andaikan ridha Allah datang di dalam pernikahan kita, kita akan menjadi orang-orang yang tentram di dalam pernikahan kita, tenang di dalam pernikahan kita, damai di dalam mengarungi kehidupan pernikahan. Begitu juga ketika punya anak, punya keturunan, kok membuat kita resah, galau, gelisah. Karena mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita atas anak turun kita. Tindakannya sama. Lakukan saja zikir, lakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, atau mungkin istikharah, atau apalah yang penting kita lakukan sholat malam, sholat duha, atau kalau perlu didorong dengan puasa sunnah. Insya Allah ridha Allah datang di dalam kita berketurunan. Dari apa yang saya terangkan tadi, kita bisa melihat banyak sudut, banyak unsur di dalam diri kita yang membuat diri kita melahirkan kegelapan dan penderitaan. Apa itu? Disitulah titik di mana kita minta ridho pada Allah. Seperti yang saya terangkan yang kemarin, kita bekerja, banting tulang, keras keringat, memeras otak, tapi kok tidak memunculkan satu rezeki yang membuat diri kita tenang. Ya, mungkin kita belum diridhoi dalam pekerjaan itu,
Atau mungkin di dalam kita menghadapi pekerjaan, di dalam kita mensikapi pekerjaan, tidak menghadirkan ridhonya Allah. Mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita terlalu ngongsok, terlalu rakus, atau terlalu berlebihan hingga lupa Tuhan. Maka datanglah kepada Allah, minta restu, minta pangestu kepada leluhur-leluhur kita, mendoakan bapak ibu kita, mbah-mbah kita, kemudian minta ridhonya Allah agar pekerjaan kita benar-benar dengan ridho tersebut Allah mentajalikan sifat belas kasihnya, sifat maha menjaganya, sifat maha menolongnya, dan Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam kita melakukan satu pekerjaan menata dunia. Saudara-saudara yang saya muliakan, detail pelaku praktis yang kita lakukan adalah kita benar-benar harus bisa berbeda dari sebelumnya. Maksudnya, awalnya jarang zikir, cobalah untuk berzikir. Jarang sholat malam, cobalah sholat malam. Jarang sholat duha, cobalah sholat duha. Jarang berpuasa, cobalah puasa. Agar Allah meridhoi semua sudut, semua unsur dalam kehidupan kita yang ada kemungkinan Allah tidak meridhoi itu semuanya. Nah, saya ini contohnya. Ketika saya melihat hidup saya, umur saya, kok saya merasa kurang bahagia, atau mungkin pernikahan saya punya anak, keturunan, saya bekerja, atau mungkin saya membawa ilmu tasawuf, ilmu thariqah ini kok justru membuat saya gila pujian, gila kehormatan. Nah, itu pertanda bahwa ilmu saya yang saya punya ini belum diridhai, karena dengan saya menerangkan ilmu yang selama ini saya pegang, justru saya kok malah malah banyak energi-energi negatif. Mungkin ilmu saya belum diridhoi. Makanya saya juga akan melakukan satu tirakat agar Allah meridhoi apa yang saya punyai ini, termasuk channel saya. Ketika channel saya kok membuat saya resah, gelisah, banyak ujian dan cobaan, mungkin Allah belum ridho dengan channel saya, mungkin manfaatnya kurang. Makanya saya melakukan satu tirakat, taqarruban, mendekatkan diri pada Allah agar ilmu saya, channel saya bermanfaat bagi orang umum dan bermanfaat buat diri saya. Karena ridho Allah mentajalikan sifatnya yang terkandung dalam 99 asma dan 20 sifat Allah itu tadi. Nah, akhirnya semua sudut, semua segi dalam kehidupan dan hidup kita, kalau semuanya diridhai oleh Allah, insya Allah hidup kita adalah bangunan-bangunan surga, walaupun mungkin masih surga dunia, dan insya Allah akan menjadi surga akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita akan dibebaskan dari penderitaan. Wa qina azabannar. Seperti itu saudaraku, semoga bermanfaat, dan ini menjawab pertanyaan dari sedulur yang belum lama japri kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.